Perkenalkan, nama saya Aisyah Salma Putri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ilmu Sosial. Di sini, saya akan memberikan sosialisasi mengenai Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Prokes 5M perlu dilakukan untuk bentuk upaya penurunan tingkat COVID-19 di Indonesia. Apakah di sini sudah ada yang paham mengenai apa itu Prokes 5M? 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari. Terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Namun, virus COVID-19 jenis SARS-CoV-2 yang merajalela sehingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Protokol kesehatan virus COVID-19 terkait masker pun semakin digalakan di berbagai negara. Di Amerika Serikat contohnya, Center for Disease Control and Verification (CDC) memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah dalam kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Dan yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, dari Prokes 5M, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Yang keempat,
yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga dapat dilakukan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus COVID-19. Yang terakhir, dari Prokes 5M yaitu mengurangi mobilitas. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus COVID-19 dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Mari terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Selanjutnya, saya akan mensosialisasikan tentang vaksinasi di Indonesia. Di Indonesia, banyak sekali jenis vaksin yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Apakah kalian tahu apa saja macam-macam vaksin COVID-19 itu? Macam-macam COVID-19 yang digunakan di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, vaksin COVID-19 dari Sinovac. Vaksin COVID-19 dari perusahaan Cina ini merupakan vaksin yang pertama yang tersedia di Indonesia. Vaksin COVID-19 Sinovac dikembangkan dari inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19, masing-masing 0,5 mm. Dalam tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Vaksin COVID-19 Sinovac diberikan dalam berbagai program vaksin pertama yang digulirkan pemerintah. Vaksin COVID-19 Sinovac ini juga dinyatakan aman untuk anak-anak, khususnya usia 12-18 tahun. Yang kedua, yaitu vaksin COVID-19 AstraZeneca. Vaksin COVID-19 AstraZeneca ini memiliki platform berupa viral vector dan diberikan dalam 2 dosis. Vaksin COVID-19 AstraZeneca diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya di Indonesia, hingga 12 minggu. Vaksin COVID-19 AstraZeneca telah mendapatkan EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 22 Februari 2021 dengan nomor EUA 21581001431. Selain itu, vaksin COVID-19 AstraZeneca ini juga diklaim ampuh melawan virus COVID-19, varian Delta dan Kappa. Yang ketiga, yaitu vaksin COVID-19 Sinopharm. Vaksin COVID-19 Sinopharm juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia. Vaksin COVID-19 Sinopharm ini diproduksi perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter mirip dengan Sinovac, termasuk dalam hal platform maupun jumlah dosisnya. Mengutip situs Universitas Gadjah Mada, menurut Prof. Zules Ikawati, PhD, APT,
Dari Fakultas Farmasi UGM, vaksin COVID-19 Sinopharm ini memiliki efikasi mencapai 78%. Vaksin COVID-19 Sinopharm jika dia katakan juga dapat digunakan pada populasi usia 18 tahun ke atas. Vaksin COVID-19 Sinopharm sempat diusulkan menjadi vaksin gotong royong alias bisa didapatkan dengan berbayar lewat jaringan Kimia Farma. Hanya saja, hal ini sementara dibatalkan oleh pemerintah sampai pemberitahuan berikutnya. Yang keempat, yaitu vaksin COVID-19 Moderna. Vaksin COVID-19 Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Vaksin COVID-19 Moderna ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Vaksin COVID-19 Moderna diproduksi oleh Moderna Incorporation Amerika Serikat. Diklaim ampuh melawan varian Delta, Kappa, dan Gamma. Selain itu, vaksin COVID-19 Moderna ini dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit penyerta, serta 3 juta dosis vaksin COVID-19 Moderna bantuan dari Amerika Serikat telah tiba di Indonesia pada 11 Juli lalu. Pemerintah telah menetapkan vaksin COVID-19 Moderna akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan sebagai vaksin tahap ketiga. Yang kelima, yaitu vaksin COVID-19 Pfizer. Vaksin COVID-19 Pfizer adalah vaksin berbasis RNA dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Efektivitas vaksin COVID-19 Pfizer dinilai sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia. Vaksin COVID-19 Pfizer ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil, hanya 0,3 mili dalam satu kali vaksin. Namun, dibutuhkan 2 tahap vaksin untuk mendapatkan perlindungan dari vaksin yang disebut ampuh melawan varian Delta ini. Indonesia baru saja menyediakan 50 dosis vaksin COVID-19 BNT 162B2 untuk sepanjang tahun 2021. Hal ini dianggap dapat membantu pelaksanaan program vaksin untuk seluruh masyarakat. Efek samping dari vaksin COVID-19. Suntikan vaksin COVID-19 menimbulkan efek samping, namun tidak semua orang yang menerima vaksin COVID-19 mengalami reaksi atau efek samping setelah vaksinasi atau yang dikenal dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalaupun terjadi, efek samping COVID-19 tersebut adalah wajar. Hal yang perlu diingat adalah KIPI atau efek samping COVID-19 jauh lebih ringan dibandingkan terkena COVID-19 ataupun komplikasi terkait COVID-19. Berikut efek samping COVID-19 yang bisa terjadi menurut situs kipi.covid19.go.id. Yang pertama, nyeri pada lengan. Di tempat suntikan, nyeri sendi, menggigil, mual, muntah, rasa lelah, demam, ditandai dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius. Kemudian kita juga dapat mengalami gejala mirip flu, menggigil selama 1-2 hari. Jangan panik atau takut jika terkendala efek samping COVID-19. Jika terjadi nyeri di tempat suntikan, kita bisa mengompresnya. Lalu jika demam, kita bisa meminum paracetamol. Vaksin COVID-19 yang sudah mendapatkan izin dari BPOM dan digunakan di Indonesia. Jangan takut,
efek samping vaksin COVID-19 karena itu hanya sementara. Kemudian ketika kita telah melakukan vaksin, kita akan dapat manfaat dari vaksin tersebut. Yang pertama yaitu mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 yang berat. Dalam dokumen Frequently Asked Questions atau FAQ seputar pelaksanaan vaksin COVID-19 yang diunggah dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 memang tidak membuat kita 100% kebal dari COVID-19. Tapi, vaksinasi COVID-19 akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Vaksinasi adalah proses di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena penyakit ini, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala yang ringan. Vaksinasi terjadi biasanya dengan pemberian vaksin. Sebagai manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh. Oleh sebab itu, meski sudah divaksin COVID-19, kita direkomendasikan untuk menjalankan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak untuk mencegah penularan virus corona. Yang kedua, yaitu melindungi orang lain. Vaksin COVID-19 bisa mencegah kita menyebarkan virus COVID-19 ke orang lain. Jika cakupan vaksinasinya tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok. Yang ketiga, yaitu menghentikan penyebaran COVID-19. Pada dasarnya, vaksinasi diadakan bukan hanya untuk bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Tujuan vaksin ini kiranya juga disematkan untuk penyakit COVID-19 akibat virus corona. Yang keempat, yaitu membantu melindungi generasi selanjutnya. Melansir dari Mayo Clinic, manfaat vaksin COVID-19 salah satunya adalah mencegah virus corona menyebar dan bereplikasi, yang memungkinkan bermutasi dan mungkin menjadi lebih kebal terhadap vaksin. Dengan menurunkan laju infeksi COVID-19 dan memutuskan mata rantai pandemi COVID-19, kita pun dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. Setelah itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa pada video sosialisasi yang berikutnya.